Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Ini materi subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Pembelajaran 5 ada di halaman 32 sampai dengan 42. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, siapkan kertas. Kedua, lipatlah kertas menurut garis datar. Ini garis datarnya anak-anak. Ini garis datarnya, selanjutnya kertasnya dilipat. Yang ketiga, lipatlah menurut garis tegak. Setelah dilipat menurut garis datar, ini dilipat lagi menurut garis tegak. Garis tegaknya yang ada di sini anak-anak. Keempat, didapat pojok siku-siku. Sekarang didapatkan pojok siku-siku anak-anak. Di sini nih maksudnya pojok siku-siku. Ini gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Tentukan jenis sudut berikut. Ini yang pertama, jenis sudut ini kita tempelkan pada kertas untuk mengukur anak-anak. Kalau dia sama persis dengan kertas yang kita buat sudut tadi, maka ini disebut dengan sudut siku-siku. Kalau sudut itu kurang dari sudut siku-siku yang kita buat dari kertas ini, maka sudut ini merupakan sudut lancip. Yang ketiga, kalau lebih dari sudut siku-siku yang kita buat, berarti ini adalah sudut tumpul. Ini sudut tumpul anak-anak. Dan kalau sudut yang kita buat ini tadi, ini sudut ini 2 kali sudut siku-siku yang kita buat, ini maka disebut dengan sudut lurus. Ayo berlatih anak-anak, buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya, sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Sudut ini kurang dari 90 derajat atau kurang dari sudut siku-siku anak-anak. Berarti ini merupakan sudut lancip. Yang kedua, sudut ini besarnya 90 derajat anak-anak. Ini adalah sudut siku-siku. Selanjutnya, sudut ini anak-anak, ini merupakan sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ini adalah sudut lancip anak-anak, kurang dari 90 derajat.
dan di sini ini juga sudut lancip. Kurang dari 90 derajat besarnya. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak untuk sudut tumpulnya. Dasi pramuka ujung atas, laptop yang dibuka lebar, jangka yang dibuka lebar. Selanjutnya 2 jarum jam pada pukul 07.00 dan juga pintu lemari yang dibuka lebar. Selanjutnya contoh sudut lancip yaitu dasi pramuka ujung bawah, ujung pensil, jangka yang dibuka sedikit, 2 jarum jam pada pukul 10.00 dan pintu lemari yang dibuka sedikit. Ayo membaca anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Baik, Ibu bahas dari gambar yang pertama. Ini adalah gambar lambang pramuka daerah anak-anak, dimulai dari daerah Jawa Barat. Di sini lambang pramukanya ada sudutnya, di sini sudut siku-siku, di sini juga sudut siku-siku. Bawah sini juga sudut siku-siku anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencari sudut yang lain di sini. Selanjutnya, lambang pramuka Sumatera Utara juga terdapat sudut siku-siku di sini. Kalimantan Utara juga membentuk sudut siku-siku anak-anak di sini. Ini yang di atas ini juga bisa. Ini juga membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, lambang pramuka kuartir daerah khusus Ibu Kota Jakarta anak-anak. Di sini juga membentuk sudut ini anak-anak. Di sini membentuk sudut siku-siku kalau kita teliti di sini. Nih, yang kecil di sini membentuk sudut siku-siku. Papua Barat juga membentuk sudut anak-anak. Ini ada sudut siku-siku. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, semboyan itu dapat kita lihat di pita yang dicengkram lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Keempat, arti kata tunggal adalah satu. Kelima, arti kata ika adalah juga. Dan keenam, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, nama teman adalah Nisa.
Hal baik yang dimiliki adalah rajin belajar, suka menolong, dan disiplin. Yang kedua, nama teman Dito. Hal baik yang dimiliki adalah pintar matematika, suka membantu teman, dan ramah. Nama teman yang ketiga adalah Diva, anak-anak. Hal baik yang dimiliki adalah pandai menari, rajin belajar, dan suka berbagi. Yang keempat, Aldo. Hal baik yang dimiliki adalah pandai berenang, tegas, dan disiplin. Yang kelima, Lita. Hal baik yang dimiliki adalah pandai membaca puisi, pendiam, dan rendah hati. Lalu, cobalah mewawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut. Ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Ibu memberi contoh. Yang pertama, nama teman Nisa. Hasil wawancaranya agama Islam, suku Jawa, warna kesukaan merah muda, dan makanan kesukaan nasi goreng. Selanjutnya yang kedua Dito, agama Kristen, suku Jawa, warna kesukaan biru, makanan kesukaan bakso. Yang ketiga ada Diva, agama Islam, suku Betawi, warna kesukaan putih, dan makanan kesukaan gado-gado. Yang keempat, Aldo, agama Islam, suku Sunda, warna kesukaan merah, dan makanan kesukaan siomay. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Ya. Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Ya. Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Ya. Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.